Gini teman-teman, sebenarnya nggak nyambung kalau lu ngebahas tentang industri mobil Cina sama apa yang sedang gue jual di Auto Wise adalah mobil bekas. Karena begini teman-teman, by data, alhamdulillah, per bulan itu gue ada di angka 8 sampai 9 mobil per bulannya laku. Dan kalau lu cek ke pedagang-pedagang mobil bekas ya, showroom-showroom, itu memang angkanya segitu gitu loh. Dan mereka sama sekali nggak ada penurunan penjualan ketika Mobchin ini tuh pada rilis di Gias, nggak ada gitu loh. Karena memang yang cinta sama Mobcas ya, dan biasanya mobil-mobil tua yang bagus itu dia sangat berbeda gitu loh sama orang-orang yang memang mau pakai mobil Cina atau mobil listrik. Karena orang-orang yang tahu mobil tua yang bagus, dia sangat paham tentang kelebihan dari combustion engine gitu loh. Begitu pula dengan sebaliknya, orang-orang yang mau pakai mobil Cina ya, maupun dia tuh orang kaya atau orang yang memang mau early adapter, itu beda gitu loh. Mereka yang make memang tahu mesin combustion engine, tapi dia nggak terlalu petrolhead lah. Dia lebih ke pakai mobil Cina itu memang sebagai mobil kedua. Walaupun mobil pertama juga gue yakin dia nggak ngambilnya yang budgetnya, tapi yang misalkan yang BYD Steel atau yang paling tertingginya gitu. Jadi kalau lu bilang pedagang mobil bekas itu panik, ya nggak juga. Dari 8 yang beli kemarin, alhamdulillah, atas izin Allah, itu nggak ada yang nanyain mobil Cina sama sekali. Dan dari ratusan chat yang masuk, itu nggak ada yang nanyain mobil Cina, alhamdulillah gitu. Dan gue nggak ada sama sekali nggak ada masalah sama mobil Cina, mobil listrik, nggak ada masalah gitu loh. Wuling bagus, BYD bagus, dan gue bilang, gue nge-review BYD M6, lu lihat di reels-reels gue yang bawah tuh, ya. Itu gue nge-review BYD M6, nah, gue nge-review Ioniq gitu, dan gue suka otomotif gitu. Nah, yang gue permasalahin adalah sistemiknya. Ya, nih ada agency dari yang nyewa-nyewa influencer otomotif itu. Dia kalau kontak ke influencer itu dibayar, dan nggak mungkin agency itu ngebayar influencer ini untuk ngejelek-jelekin brandnya untuk honest review, nggak mungkin. Nah, yang gue kritik adalah orang yang mengaku sebagai pecinta otomotif dan nge-review, ya inget loh, nge-review di sini. Standpoint itu nge-review, bukan sebagai KOL atau sebagai influencer, ya. Kalau lu tahu, Rifat Sungkar, dia fair-fairan bilang dia brand ambassador dari Mitsubishi, dan itu fair gitu loh. Itu adil, itu adab gitu. Orang tahu kalau dia standpointnya di Mitsubishi. Tapi yang lain apakah mengikuti cara mainnya si Rifat Sungkar? Gue rasa enggak, karena dia mau ngambil semuanya tuh, gitu kan. A bisa, B bisa, C bisa, brandnya bisa gitu. Dan akhirnya audiens mereka yang banyak itu bingung. Sebetulnya harusnya pilih mobil yang mana gitu loh. Karena si influencer-influencer ini yang ngaku pencinta otomotif, dia asal terima aja, asal terima dengan brief dari agency yang tadi supaya nggak ngejelekin, review seadanya aja. Dan akhirnya yang gue bilang itu sistemnya gitu loh. Sistemnya. Gue tahu lo pada nyari duit di sana gitu loh, para influencer dan reviewer. Tapi setidaknya setiap konten yang memang mengandung endorse, ada baiknya lo tuh bilang ini tuh endorsean. Ini tuh paid promote content misalkan gitu. Gitu. Ya, jadi seperti itu sebenarnya ya. Jadi udah, lu jangan mempermalukan diri sendiri bilang kalau industri mobil Cina yang lagi geger kemarin gara-gara Atto itu ngerusak industri mobil bekas gitu loh. Alhamdulillah enggak bro. Jadi lagi-lagi gue cuman mau lu objektif. Apa itu objektif? Simpelnya adalah ketika lu mau beli sesuatu atau lu mau merekomendasikan sesuatu, lu ngasih tahu secara gamblang apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Dan tuh mobil cocok buat buat orang yang seperti apa. Nah itu objektif kalau di dunia reviewer definisi gua. Nah kalau definisi lu beda, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Taruh aja argumen lu di kolom komentar secara respect, tanpa harus ad hominem, tanpa harus merendahkan pihak lain seperti itu ya.